Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai trigonometri, koordinat titik, dan identitas trigonometri. Yang pertama kita akan bahas mengenai koordinat kartesius dan koordinat polar atau kutub ya. Jadi seperti ini. Koordinat sebuah titik itu dapat dinyatakan dengan koordinat kartesius atau koordinat polar ya, bisa disebut juga koordinat kutub. Nah ini ya, misalnya kita punya diagram kartesius ya, ini ada titik P. Nah letak titik P pada bidang kartesius ini dapat dinyatakan dengan koordinat kartesius P dimana x, y ya, itu sama dengan PR, alfa ya, atau ini namanya koordinat kutub. Nah dengan R itu pusat koordinat ya, jarak dari pusat koordinat ke titik P, dan alfa adalah sudut yang dibentuk dalam posisi baku ya, dari ini ya, dari pusat ke titiknya tuh. Oke, nah sekarang pada posisi baku, nah, diingat lagi cos alfa itu adalah x per r ya. Cos alfa berarti sisi samping dibagi sisi miringnya, atau bisa tuliskan x sama dengan r cos alfa itu ya. Sin alfa ya, sin berarti perbandingan dari sisi depan per sisi miring, y per r, atau bisa juga y sama dengan r dikalikan sin alfa, seperti itu. Sehingga kita dapatkan kesimpulan r, alfa itu kongruen dengan x, y ya. R, alfa kongruen dengan x, y. Jadi jangan sampai terbalik ya menuliskan koordinatnya ya. Kalau dalam koordinat kartesius itu x, y, kalau dalam koordinat kutub atau koordinat polar itu r, alfa. Sekarang kita masuk ke contohnya. Nah, tentukan koordinat kartesius dari titik-titik berikut ini. Yang pertama titik P, ini yang kedua B, yang ketiga titik C. Kita bahas dulu dari yang pertama ya. Titik P adalah 6,300 derajat. Berarti kita bisa tahu di sini bentuknya r, alfa ya. R-nya 6, alfanya adalah 300 derajat. Berarti kita tahu 300 derajat ini berarti titik ini ya, titik P ini berada di kuadran 4 ya. Titik ini, titik P berada di kuadran 4. Nah, oke, kita akan memiliki x sama dengan r cos alfa. Berarti x sama dengan 6 cos 300 derajat. Nah, kita cari cos 300 derajat itu berapa? Berarti cos 360 derajat kurangi 60 derajat ya, sama dengan cos 60 derajat sama dengan setengah. Nah, berarti kita dapatkan x sama dengan 6 dikalikan setengah, x-nya sama dengan 3. Selanjutnya mencari y, berarti y sama dengan r dikalikan sin alfa. Berarti y sama dengan 6 dikalikan sin 300 derajat. Nah, kita cari nilainya sin 300 derajat ini, berarti sin 360 derajat kurangi 60 derajat ya. Ini sama dengan negatif sin 60 derajat sama dengan negatif akar 3 per 2. Berarti y-nya ya 6 dikalikan negatif akar 3 per 2, sehingga menjadi y sama dengan negatif 3 akar 3. Nah, jadi titik P ya, 6,300 derajat itu sama dengan P ya, titik P dengan koordinatnya 3, negatif 3 akar 3, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan bahas yang bagian B ya. Titik B-nya adalah 4,120 derajat. Kita tahu di sini R-nya 4, alfanya 120 derajat. Berarti kita mau mencari X-nya ya, kita ubah dalam koordinat kartesius, berarti x, y. Kita cari X-nya dulu. X-nya sama dengan R cos alfa. X sama dengan 4 kalikan cos 120 derajat itu. Berarti kita cari nilai dari cos 120 derajat itu berapa. Ini letaknya di kuadran 2 ya. Berarti kita bisa menggunakan bentuk yang ini ya. Cos dari 180 derajat dikurangi 60 derajat ya, sama dengan negatif dari cos 60 derajat. Hasilnya adalah negatif setengah. Berarti X-nya sama dengan 4 kalikan negatif setengah. Kita dapatkan nilai X-nya negatif 2. Sekarang cari nilai Y, yaitu R dikalikan sin alfa. Berarti 6 dikalikan sin 120 derajat. Berarti kita akan mencari nilai sin 120 derajat. Oke, berarti sin dari 180 derajat dikurangi 60 derajat ya. Ini bentuk untuk di kuadran 2 sama dengan sin 60 derajat
Nah, nilai sin 60 derajat adalah akar 3 per 2. Sehingga kita dapatkan Y-nya adalah 2 akar 3. Nah, sehingga jadi koordinat kartesius ya dari titik B 4,120 derajat itu adalah negatif 2,2 akar 3 ini ya. Seperti itu. Selanjutnya kita bahas yang bagian C ya. Titik Q adalah 4,225 derajat. Oke, 225 derajat ini berada di kuadran 3 ya. Nah, berarti titik Q-nya ada di kuadran 3 letaknya. Dengan R ini 4, alfanya 225 derajat. Kita mau mencari koordinat kartesius, berarti kita cari X dan Y-nya. Berarti X adalah R cos alfa. Berarti R-nya 4 cos 225 derajat. Berarti sekarang kita cari nilai dari cos 225 derajat. Ya, cos 225 derajat di kuadran 3 bisa dituliskan seperti ini. Cos dari 180 derajat tambahkan 45 derajat ya, sama dengan negatif cos 45 derajat. Nah, negatif cos 45 derajat itu nilainya adalah negatif akar 2 per 2. Berarti X-nya adalah 4 dikalikan negatif akar 2 per 2, hasilnya negatif 2 akar 2. Sekarang kita mencari Y-nya. Nah, Y-nya adalah R dikalikan sin alfa. Berarti 4 dikalikan sin 225 derajat. Kita mencari nilai dari sin 225 derajat ini berapa. Oke, masih di kuadran 3 ini. Sin 180 derajat tambahkan 45 derajat sama dengan negatif sin 45 derajat, sama dengan negatif akar 2 per 2. Nah, berarti kita dapatkan Y-nya juga negatif 2 akar 2. Sehingga titik C ya, kalau dituliskan dalam koordinat kartesius ya, berarti Q negatif 2 akar 2, negatif 2 akar 2. Seperti itu. Nah, sekarang ini adalah kebalikannya ya. Tentukan koordinat kutub dari titik-titik berikut ini ya. Yang diberitahu adalah titik dengan koordinat kartesius. Nah, kita akan ubah ke koordinat kutub ya. Ini titiknya dengan koordinat kartesius, kita akan ubah ke koordinat kutub. Kita jawab dulu yang A. Titik A ya, koordinatnya 8 akar 3,8. Berarti kita tahu X-nya 8 akar 3 dan Y-nya 8. Nah, nilainya ini ya, X-nya positif, Y-nya positif, berarti dia terletak di kuadran pertama ya. Kalau digambarkan, ini juga perbandingan segitiganya ya, perbandingan segitiga siku-siku kan seperti ini ya. Ini X-nya 8 akar 3, Y-nya 8, ini alfa, ini R ya. Titik A itu di sini. Nah, sekarang kita akan mencari nilai R dan juga nilai alfanya. Nah, sekarang R itu didapatkan dari mana? Kita menggunakan Pitagoras ya. Akar dari 8 akar 3 dikuadratkan tambahkan 8 kuadrat, sehingga menjadi akar dari 8 dikuadratkan 64, akar 3 dikuadratkan 3 ya. 64 kalikan 3 ditambahkan 8 kuadrat 64, seperti itu. Nah, di sini saya ajarkan cara menghitungnya, tidak usah dihitung 64 kalikan 3 ya, angkanya terlalu besar. Nanti ditambahkan 64 lagi baru ditarik akar ya. Tapi bisa kita buat seperti ini. 64 dikalikan 3 ditambahkan 64, ini kan dikalikan 1. Nah, ini bisa kita faktorkan ya, keluarkan 64-nya. Jadi akar dari 64 dikalikan 3 ditambahkan 1, seperti ini. Nah, sekarang menjadi R-nya akar 64 dikalikan 4, berarti bisa dituliskan R-nya akar 64 dikalikan akar 4. Nah, akar 64 itu 8, akar 4 itu 2, berarti R-nya adalah 16. Dapat seperti itu. Nah, sekarang untuk mencari besar sudut alfa ini ya, mau menggunakan perbandingan sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan, silahkan ya, bebas. Tapi di sini saya akan menggunakan perbandingan tangen ya. Tangen alfa adalah perbandingan Y per X ya, sisi depan dibagi sisi sampingnya. Berarti tangen alfa sama dengan 8 per 8 akar 3. Tangen alfa adalah 1 per akar 3 ya, kalau dirasionalkan jadinya tangen alfa akar 3 per 3. Nah, sekarang alfa bernilai berapa? Alfanya 30 derajat ya. Tangen ya, tangen dari sudut berapa ya, yang hasilnya akar 3 per 3 letaknya di kuadran 1 ya, adalah
alfanya 30 derajat seperti itu. Nah, sehingga kita dapatkan kalau kita ubah ini ya, titik A dengan koordinat 8 akar 3,8 menjadi bentuknya koordinat kutub. Titik A koordinatnya adalah 16,30 derajat seperti itu. Kita lanjut yang B. Nah, kita akan ubah titik P negatif 2,2 menjadi koordinat kutub ya. Nah, kita tahu X-nya berarti negatif 2, Y-nya itu 2, berarti X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai positif, berarti ini ada di kuadran 2 ya, seperti ini ya. X-nya bernilai negatif 2, Y-nya bernilai positif 2, itu berarti koordinatnya ini kan negatif 2,2 ya. Oke, letaknya di kuadran 2. Nah, sekarang kita mencari R-nya. R-nya berarti akar dari negatif 2 dikuadratkan ditambahkan 2 dikuadratkan ya, menggunakan Pitagoras juga. Kita dapatkan R-nya akar 4 tambahkan 4 berarti akar 8. Akar 8 itu 4 dikalikan 2 ya. Berarti bisa kita tuliskan R-nya 2 akar 2. Kita dapatkan R-nya 2 akar 2. Sekarang kita cari alfanya berapa ya. Saya masih akan menggunakan perbandingan tangan. Tangan adalah perbandingan sisi depan per sisi sampingnya. Berarti tangan alfa sama dengan 2 per negatif 2, tangan alfa sama dengan negatif 1 ya. Kita cari nilai alfa itu berapa ya. Tangan alfa sama dengan negatif 1. Negatif 1 ini di kuadran 2 itu tangan dari sudut berapa? Nah, ternyata tangan dari sudut 135 derajat ya. Tangan dari 135 derajat itu kan negatif 1 itu ya. Selanjutnya berarti kita tahu alfanya 135 derajat, sehingga kita bisa tuliskan koordinat kutubnya P adalah 2 akar 2, 135 derajat seperti itu. Kita bahas yang C sekarang ya. Kita akan membuat C dengan koordinat negatif 6, negatif 6 akar 3 ini menjadi koordinat kutub. X-nya negatif 6, Y-nya negatif 6 akar 3. Kita mau cari ya. Ini X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai negatif, berarti letaknya di kuadran 3 ya, seperti ini ya. X-nya negatif 6, Y-nya negatif 6 akar 3. Ini titik Y-nya di sini, letaknya di kuadran 3. Kita cari nilai R-nya dulu. R-nya akar dari negatif 6 dikuadratkan ditambahkan negatif 6 akar 3 dikuadratkan ya. Berarti 36 ditambahkan 36 ya, negatif 6 dikuadratkan kan 36 ya, akar 3 dikuadratkan 3 seperti ini. Ini berarti 36 dikalikan 1 ditambahkan 36 dikalikan 3. Kita bisa faktorkan 36-nya ya, dikeluarkan 36-nya jadinya seperti ini ya. R itu sama dengan akar 36 dikalikan 1 tambahkan 3. Berarti R-nya akar 36 dikalikan 4 bisa dibuat seperti ini ya. Akar 36 dikalikan akar 4 ya, berarti akar 36 itu 2, akar 4 itu akar 36 itu 6, akar 4 itu 2, sehingga R-nya 12. Sekarang kita cari nilai alfanya ini berapa ya, sudut yang terbentuk ini berapa. Oke. Saya masih menggunakan perbandingan tangan. Tangan alfa adalah Y per X, Y-nya adalah negatif 6 akar 3 per negatif 6. Kita dapatkan tangan alfa adalah akar 3. Nah, tangan berapa ya, tangan dari sudut berapa yang bernilai akar 3 di kuadran ke-3? Ternyata ini adalah tangan dari 240 derajat seperti itu ya. Tangan 240 derajat itu akar 3. Oke, berarti kita dapatkan alfanya 240 derajat, sehingga koordinat polarnya dari titik C adalah 12,240 derajat seperti itu. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Nah, selanjutnya adalah tentang identitas trigonometri. Nah, identitas itu apa? Ya, pernah disinggung di materi fungsi ya. Itu identitas bisa disebut kesamaan ya. Suatu persamaan yang berlaku untuk semua nilai pengganti variabelnya. Ya, jadi kalau di fungsi pernah dapat fungsi identitas ya kan, IX sama dengan X. Nah, nanti di sini juga ada identitas trigonometri ya. Identitas trigonometri itu adalah identitas yang memuat perbandingan trigonometri suatu sudut ya. Jadi nanti dengan identitas trigonometri kita bisa menggantikan nilainya dengan identitas itu. Oke. Nah, sekarang nanti ada 3 identitas trigonometri ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Tapi di sini kita diminta buktikan dulu ya bahwa identitas ini benar. Oke.
kita bahas dulu dari yang A. Sin kuadrat alfa ditambahkan cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ini adalah identitas yang pertama. Pembuktiannya dari mana? Saya ambil dari ini ya, segitiga ya, dalam posisi baku ya, di kuadran pertama itu ya. Ini adalah alfa, ini y, ini x, ini r itu ya, dalam posisi baku. Cos alfa itu adalah x per r ya kan, samping per miring. Nah, berarti x-nya adalah r cos alfa. Sin alfa y per r, nah, y-nya sama dengan r dikali sin alfa. Nah, sekarang kalau kita mencari bentuk ini ya, Pythagoras, r kuadrat sama dengan x kuadrat tambahkan y kuadrat, benar ya. Nah, x-nya bisa kita ganti dengan ini, r cos alfa. Berarti r kuadrat sama dengan r cos alfa kuadrat ditambahkan r sin alfa kuadrat, seperti itu. Jadinya r kuadrat sama dengan r dikuadratkan dikalikan cos alfa dikuadratkan ditambahkan r dikuadratkan dikalikan sin alfa dikuadratkan. Jadinya bentuknya r kuadrat sama dengan r kuadrat. Cos alfa kuadrat itu kan artinya cos kuadrat dari alfa ya. Bentuknya bisa tulis seperti ini ya. Ditambahkan r kuadrat dikalikan sin kuadrat alfa juga ya. Oke, karena ini dikuadratkan adalah sin alfanya ya. Bentuknya bisa tuliskan seperti ini gitu. Nah, sekarang kita faktorkan r kuadratnya, bisa ditaruh di depan. Jadinya kan seperti ini ya. R kuadrat dikalikan cos kuadrat alfa tambahkan sin kuadrat alfa. Oke. Kedua ruas kita bisa bagikan dengan r kuadrat sehingga 1 sama dengan cos kuadrat alfa tambahkan sin kuadrat alfa. Ya, sekarang tinggal dituliskan ke bentuknya seperti itu, disesuaikan. Berarti sin kuadrat alfa tambahkan cos kuadrat alfa sama dengan 1. Terbukti. Ini adalah identitas trigonometri yang pertama. Selanjutnya ini kita bahas yang B. 1 tambahkan kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa ya. Kita akan buktikan identitas yang keduanya ini. Oke. 1 ditambahkan kotangen kuadrat alfa itu bisa kita buat jadi kotangen itu kan perbandingan cos dibanding sin ya. Berarti cos kuadrat alfa dibanding sin kuadrat alfa. Itu ya, sama dengan kosekan kuadrat alfa. Oke. Jadi karena kita akan membuktikan, kita hanya akan membuat di salah satu ruasnya saja ya. Berarti kita samakan ini bentuknya, ini pecahan. 1 ini berarti kan sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa. Itu ya. Kemudian samakan penyebutnya. Sin kuadrat alfa tambahkan cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Nah, ini adalah identitas yang pertama ya. Sin kuadrat alfa tambahkan cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Nah, berarti bisa tuliskan 1 per sin kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Sehingga 1 per sin itu adalah kosekan. Nah ya, 1 per sin alfa itu kosekan alfa. Berarti kalau 1 per sin kuadrat alfa berarti kosekan kuadrat alfa. Berarti terbukti kosekan kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Identitas yang ketiga, yang C. 1 tambahkan tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Oke, kita jabarkan yang ruas kirinya. 1 tambahkan tangan itu adalah sin per cos ya, perbandingan sin per cos. Oke, berarti sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Ruas kanannya tetap ya. Berarti ini 1 ini bisa kita buat cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa seperti itu. Kemudian kita samakan penyebutnya, jadinya seperti ini ya. Cos kuadrat alfa tambahkan sin kuadrat alfa ini adalah sama dengan 1 ya, berdasarkan identitas yang pertama itu ya. Berarti kita dapatkan 1 per cos kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. 1 per cos alfa itu adalah sekan alfa ya kan. Berarti kalau 1 per cos kuadrat alfa itu berarti sama dengan sekan kuadrat alfa. Jadinya terbukti. Berarti di sini kita memiliki ada 3 identitas trigonometri yang akan digunakan. Contoh ya. Buktikan yang pertama, 5 sin kuadrat alfa tambahkan 5 cos kuadrat alfa sama dengan 5. Nah, kita akan jawab. Untuk menjawab soal ya, kalau kita ingin membuktikan, nah berarti kita akan membuat salah satu ruas itu tetap ya. Jadi jangan diubah salah satu ruas ya. Satu ruas itu dibuat tetap, dan umumnya ya yang kita kerjakan itu di ruas yang terlihatnya lebih kompleks itu ya. Umumnya kita bisa mengerjakan di ruas yang terlihatnya lebih kompleks ya. Berarti kalau yang di sini di nomor A, contoh A, yang dilihat ruas yang lebih kompleks adalah yang sebelah kiri.
Berarti 5 sin kuadrat alfa tambahkan 5 cos kuadrat alfa ini harus kita ubah ya. Dengan identitas trigonometri kita bisa ini ya, kita faktorkan 5-nya. Berarti ini 5 dikalikan sin kuadrat alfa tambahkan cos kuadrat alfa sama dengan 5. Seperti itu ya. Ruas kanannya tetap ya. Oke, sin kuadrat alfa tambahkan cos kuadrat alfa itu sama dengan berapa? 1. Ya, 5 kalikan 1 sama dengan 5, berarti 5 sama dengan 5. Terbukti. Seperti itu ya. Jadi terbukti bahwa 5 sin kuadrat alfa tambahkan 5 cos kuadrat alfa sama dengan 5. Yang lanjutannya. Sekarang yang B. Ya. Kotangan kuadrat alfa dikurangi 1 per 1 tambahkan kotangan kuadrat alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1 ya. Kita akan membuktikan bentuk ini. Kalau bisa dilihat ya, bentuknya ini yang lebih kompleks itu yang di sebelah kiri ya. Berarti kita akan kerjakan yang ruas kiri, nanti harus sama dengan yang di ruas kanan. Berarti ruas kanannya itu tetap ya, karena kita akan membuktikan. Oke. Kotangan kuadrat alfa. Nah, ini saya akan menggunakan identitas trigonometri yang kedua ya. Kotangan kuadrat alfa itu sama dengan bisa dibuat kosekan kuadrat alfa dikurangi 1 kan. Seperti itu bisa ya. Dikurangi 1 per 1 tambahkan kotangan kuadrat alfa. Itu bisa kita ganti dengan kosekan kuadrat alfa. Nah, sama dengan ruas kanannya tetap 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Berarti menjadi kosekan kuadrat alfa dikurangi 2 per kosekan kuadrat alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita bisa pecah ini ya. Kosekan kuadrat alfa per kosekan kuadrat alfa dikurangi 2 per kosekan kuadrat alfa ya. Ruas kanannya kita tetap 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Bentuk yang ini menjadi ini ya. Saya tuliskan lagi 2 dikalikan 1 per kosekan kuadrat alfa. Nah ya. Oke. Karena kita harus menuju ke sini ya, kita akan upayakan bentuknya nanti menjadi cos kuadrat alfa. Nah, kita harus mengupayakan ruas kirinya menjadi ruas kanan. Nah, kosekan kuadrat alfa per kosekan kuadrat alfa itu bisa kita ganti 1 ya, itu kan sama dengan 1 dikurangi 1 per kosekan kuadrat alfa ya. 1 per kosekan alfa itu adalah sin alfa. Berarti kalau 1 per kosekan kuadrat alfa berarti sin kuadrat alfa ya. Berarti 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa sama dengan 1. Wah, kok hasilnya kok sin ya, jangan berkecil hati ya. Berarti masih belum selesai, masih ada langkah yang harus ditempuh supaya membuat ruas kiri ini sama dengan ruas kanan. Ingat bentuknya ada sin kuadrat alfa. Oh, berarti kita bisa menggunakan identitas trigonometri yang pertama. Ya, berarti 1 dikurangi 2 dikalikan sin kuadrat alfa itu apa? Berarti kan 1 dikurangi cos kuadrat alfa. Ya, itu identitas yang pertama. Kan bisa seperti itu. Sama dengan ruas kanannya tetap ya, 2 kalikan cos kuadrat alfa dikurangi 1. Berarti ini bisa dituliskan 1 dikurangi 2 ditambahkan 2 cos kuadrat alfa sama dengan ruas kanannya tetap. Oke. Berarti negatif 1 tambahkan 2 cos kuadrat alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Nah, bentuknya sudah hampir mirip. Berarti kita tinggal buat yang kiri ini sama dengan yang kanan ya, karena kan nilainya ini sama. Berarti 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1 sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Terbukti seperti itu ya. Jadi kalau untuk membuktikan ya suatu ini ya, permasalahan seperti ini, kuncinya adalah umumnya kita mengerjakan dari ruas yang lebih kompleks ya. Ruas bisa di ruas kanan atau ruas kiri, kita lihat yang lebih kompleks itu yang kita jabarkan. Kemudian satu ruas itu dibiarkan ya, jangan di otak-atik ya, karena kan kita harus membuktikan ya. Dan identitas trigonometrinya ada 3, jadi dalam membuktikannya bisa saja hanya satu identitas trigonometri yang dipakai, misalnya seperti contoh A, atau bisa pakai 2 identitas trigonometri ya seperti contoh B, atau bahkan 3-tiganya bisa dipakai, dicampur itu bisa juga. Contoh lain, nah ini ya. Nah, kalau misalnya ada soal seperti ini, diketahui sin alfa tambahkan cos alfa sama dengan setengah, maka nilai dari sin pangkat 3 alfa tambahkan cos pangkat 3 alfa itu berapa ya. Nah, ini dikasih opsinya saja ya, ini soal pilihan ganda itu ya. Nah, saya mau mengingatkan kalau A ditambahkan B pangkat 3 itu kalau dijabarkan jadinya seperti ini ya. A pangkat 3 tambahkan 3A kuadrat B tambahkan 3AB kuadrat tambahkan B pangkat 3.
Ya, yang di tengah ini kan bisa kita faktorkan, jadinya 3AB dikalikan A tambahkan B ya. Yang kiri yang di depan sama belakangnya dibiarkan. Kita ubah letaknya ya, B pangkat 3-nya taruh di depan, dituliskan, sehingga kalau A pangkat 3 ditambahkan B pangkat 3 itu bisa dituliskan A ditambahkan B dipangkatkan 3 dikurangi 3AB dikalikan A ditambahkan B ya. Bentuknya kan bisa seperti ini. Nah, sekarang kita jawab soalnya. Kan kita punya A pangkat 3 tambahkan B pangkat 3 itu adalah A ditambahkan B pangkat 3 dikurangi 3AB dikalikan A ditambahkan B. Nah, ini bentuk soalnya yang ditanya adalah sin pangkat 3 alfa tambahkan cos pangkat 3 alfa itu berapa. Nah, berarti kita bisa ganti A-nya ini dengan sin A, sin alfa, B-nya ini dengan cos alfa. Itu ya. Sin pangkat 3 alfa, berarti ini A pangkat 3, cos pangkat 3 alfa, ini adalah B pangkat 3 ya. A-nya adalah sin alfa, B-nya adalah cos alfa. Berarti bentuknya menjadi seperti ini. A-nya diganti sin alfa, B-nya ganti cos alfa, A-nya ganti sin alfa, B-nya ganti cos alfa, seterusnya. Oke. Nah, kita simpan dulu, berarti di soal yang diketahui adalah sin alfa tambahkan cos alfa itu setengah ya. Sin alfa tambahkan cos alfa setengah, sin alfa tambahkan cos alfa bisa tahu setengah. Berarti kita butuh mencari nilai dari sin alfa dikalikan cos alfa. Ini berapa? Nah, ini kan yang belum tahu. Nah, kita gunakan clue-nya ya, yang di sini ada sin alfa tambahkan cos alfa sama dengan setengah, kita gunakan itu. Bisa ya, salah satu caranya ini kedua ruas ini bisa dikuadratkan jadinya seperti ini ya. Nah, kalau ruas kiri ini hasilnya adalah berarti sin kuadrat alfa tambahkan 2 sin alfa cos alfa ya. Sin alfa kalikan cos alfa kalikan sin alfa kan 2 sin alfa cos alfa tambahkan cos kuadrat alfa sama dengan 1/4 seperti itu. Sin kuadrat alfa tambahkan cos kuadrat alfa ini kan identitas trigonometri ya. Ini nilainya kan 1, berarti kan bisa ini ya, diganti 1 tambahkan 2 sin alfa cos alfa sama dengan 1/4. Berarti 2 kali sin alfa cos alfa adalah 1/4 kurangi 1 atau hasilnya negatif 3/4, sehingga kita dapatkan sin alfa kalikan cos alfanya adalah negatif 3/8. Nah, kita sudah punya sin alfa dikalikan cos alfa, kita sudah punya sin alfa ditambahkan cos alfanya, berarti tinggal disubstitusikan ke persamaannya. Sehingga sin pangkat 3 alfa tambahkan cos pangkat 3 alfa itu 1/2 pangkatkan 3 ya, dikurangi 3 dikalikan negatif 3/8 dikalikan 1/2. Oke, berarti 1/2 dipangkatkan 3 itu 1 pangkatkan 3 1, 2 dipangkatkan 3 8, negatif 3 dikalikan negatif 3 itu 9, 8 kalikan 2 16. Jadi seperti ini, 1/8 tambahkan 9/16, berarti kalau disamakan penyebutnya 2 tambahkan 9/16 hasilnya 11/16. Jawabannya adalah yang E. Seperti itu. Nah, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Terima kasih atas waktu yang telah kalian berikan juga untuk belajar bersama. Dan sekarang saatnya untuk berlatih dan tetap bersemangat.